Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal khadirun wal khadirat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Kali ini kita bisa istiqomah, insyaallah terus berkesinambungan hal ini kita miliki, sehingga dengan keistiqomahan untuk melakukan hal-hal yang baik, insyaallah akan mengantarkan kita kelak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungannya, Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, pada kali ini kita melanjutkan hadis kitab Lu'lu' wal Marjan dengan nomor urut 175, Babul Madyu atau Babul Madji, bab yang bahas tentang madhi. Hadis yang ke-175, hadisu Aliin bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, kuntu rajulan madzaan fastahaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amartul Miqdad bin al-Aswad fasa'alahu faqal fihi al-wudu, akhrajahul Bukhari. Hadis yang bersumber dari Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhai. Ia berkata, saya dulu seorang laki-laki yang sering bermadhi. Fastahaitu an as'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, lantas aku malu untuk bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa amartul Miqdad bin Aswad fas'alahu, maka saya memerintah Miqdad bin Aswad untuk menanyakan pada beliau. Faqala, apa jawab Rasulullah? Fihil wudu, di dalamnya melaksanakan wudu. Hadis riwayat Bukhari. Bab yang membahas tentang madhi. Ini madhi ini insyaallah bagi laki-laki terutama, ini pun juga nanti akan mengena kepada perempuan yang punya syahwatnya itu tinggi, maka akan mengeluarkan madhi. Karena madhi itu air yang lembek, yang kental, yang keluar dari kemaluan ketika terdapat syahwat. Hal ini dialami oleh laki-laki atau perempuan. Ini madhi. Nah, contoh kita longgar-longgar, duduk-duduk atau santai, syahwat kita memuncak, melihat sesuatu yang mungkin menarik syahwat, maka muncul, keluar. Itu namanya madhi. Nah, hal ini wallahu alam, setiap manusia bisa jadi mengalami atau belum. Tapi yang jelas untuk urusan madhi ini dibahas Rasulullah SAW dan dialami oleh seorang sahabat yang mulia, yaitu Ali bin Abi Thalib.
Ali bin Abi Thalib ini dulu, nah artinya sampai tua pun juga tidak sampai mengalami seperti ini. Beliau bilang kuntu dulu, saya ini pernah ya, artinya maaf, seringkali bermati. Sedikit saja sesuatu yang menarik padaku, syahwatku tinggi, maka aku mengeluarkan mati. Kemudian pemikiran beliau, ketika madhi itu keluar, maka disamakan dengan hukum mani. Alma minal ma, air dari air. Artinya keluar mani wajib kena air, yaitu wajib untuk mandi. Kalau mani maklum kan ya, mani wajib mandi. Pemikiran beliau seperti mani, maka keluar madhi harus mandi. Rutinitas yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib ini membuat beliau itu capek. Dikit-dikit mandi, capek, payah kan. Apalagi cuaca dingin. Nah, ini susah gitu. Yang dialami oleh Ali bin Abi Thalib ini seperti ini. Namun beliau betul-betul memperhatikan bagaimana hukum Islam, sehingga hukum itu ada yang kalah disamakan betul, ada yang kalanya tidak disamakan, ya ada kalanya disamakan tapi tidak betul. Seperti ini. Karena membuat beliau itu terasa capek, terasa susah, terasa payah. Kalau beginian terus bagaimana ini? Maka beliau punya inisiatif untuk menanyakan kepada Rasulullah. Tetapi geliat untuk menanyakan ke Rasulullah ini ada rasa malu yang begitu kuat. Fastahaitu, saya ini betul-betul malu kepada Rasulullah SAW. Apa alasannya? Di dalam hadis yang lain, limaka nibnatihi, dikarenakan putrinya itu berada di sisiku. Maknanya putrinya itu adalah istriku, sehingga Rasul kedudukannya sebagai menantu. Kemudian sisi lain, Ali bin Abi Thalib, Rasulullah bin Abdullah. Abdullah ini saudaranya Abu Thalib. Sebut apa nih? Misanan ya, sepupu, sangat dekat gitu. Satu statusnya ya sepupu, kemudian yang kedua menantu. Ini menantu yang unggah-ungguh, menantu yang hormat. Kalau menantu yang tak sopan, bebas. Seorang sahabat yang mulia, seorang sahabat yang akhlaknya al-karim, itu nanyakan sesuatu kepada mertua, betul-betul rasa malu beliau miliki. Karena yang ditanyakan pun juga urusan kemaluan. Apakah Ali berhenti untuk tidak tanya karena ini ilmu yang harus diketahui? Tidak. Caranya politik beliau main. Tanya ke Rasulullah lewat tangannya Mikdad. Ya, Mikdad bin Aswad dimintai untuk tanya ke Rasulullah. Nah, ini kan ngeribon itu. Hal-hal yang demikian ini, ilmu-ilmu seperti ini dicontoh oleh zaman sekarang. Ya, zaman sekarang kadang-kadang ya orang itu tidak mau ingin disebut punya harta banyak, kemudian beli barang atau beli tanah lah, karena ini pernah terjadi, beli tanah kemudian beliau tidak ingin namanya ngeribon orang lain, sehingga namanya ke orang lain tapi miliknya. Ini tidak apa-apa. Nah, untuk hal-hal yang seperti ini dialami oleh sahabat dan juga zaman sekarang pun juga demikian. Tanyanya itu ngeribon.
Disampaikan oleh Miqdad bin Aswad, tanya kepada Rasul SAW, bagaimana yang dialami oleh seseorang bila terjadi seperti ini. Lah tanyanya pun juga tidak mengungkap. Ya, kalau sekarang kalau orang-orang polos, Rasul, kami ingin tanya. Ya, saya ini disuruh oleh Ali, podohai kan. Pak saya cari umpama kita mau ngojo ngongkon. Ya, tidak itu loh. Tapi sahabat dengan sahabat yang lain itu betul-betul menyimpan rahasia, saling menjaga kehormatan, sehingga menanyakan ke Rasul pun juga ada menanyakan ke Rasulullah itu adalah menjaga rahasianya temannya Ali bin Abi Thalib agar beliau pun juga tidak malu. Jawaban beliau, fihil wudu, hendaknya berwudu. Hendaknya berwudu. Kemudian di hadis yang lain, yaksil dzakarahu wa tawadda, dan hendaknya mencuci, membasuh kemaluannya dan berwudu. Ada dua. Ketika madhi keluar, maka hendaknya dibasuh, dicuci kemaluannya, lantas berwudu. Ini hadis yang menjelaskan tentang madhi yang dialami oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian dari hadis ini banyak hikmah yang kita petik. Ya. Ali bin Abi Thalib mengalami madhi ini adalah masa yang lalu. Karena setiap orang itu punya waktu, punya masa yang ketika syahwat itu memuncak, tidak sampai terus menerus sampai tua. Ada masa turun untuk punya syahwat yang tinggi. Kemudian yang kedua, karena sering keluarnya madhi, beliau merasa capek, merasa susah, merasa kerepotan. Kalau saya ini akan mandi terus terang, dikit-dikit mandi. Ini kita aja mandi 3 kali kadang-kadang lepas. Apalagi cuaca yang sangat mendidih, kita perlu untuk mandi. Kalau memang kita itu ya badan fisik kita itu ya bersahabat, fisik kita cocok dengan air tadi. Ya rata-rata mandinya kalau memang dingin, ngerebus air panas kemudian dicampur sehingga air itu hangat, kemudian kita pakai untuk mandi. Yang pelajaran yang kita petik selanjutnya, bahwa di dalam hadis ini mencuci kemaluan ini adalah dicuci secara merata, dibersihkan dari madhinya tadi. Tidak hanya cukup tempat yang mengeluarkan tadi, tapi seluruh kemaluan itu, sehingga tidak ada hal yang melekat ataupun yang menempel di kemaluan ataupun sekitarnya itu. Kemudian hukum ini memberikan kesan wajib, bahwa wudu itu adalah wajib. Maknanya apa? Memang demikian yang dimaukan oleh Rasulullah. Ketika seorang bermadhi yang tadi tidak diwajibkan untuk mandi, tidak sama dengan hukum mandi, maka maunya ketika mau sholat wajib untuk berwudu. Yang kedua, membasuh kemaluannya. Artinya membasuh kemaluan kemudian wudu. Ini yang wajib dilakukan oleh orang yang mengeluarkan madhi kemudian belum berat untuk mandi. Yang berikutnya, sejatinya bahwa mandi yang semestinya belum menyamakan antara hukum mandi itu tidak menjadikan hukum wajib, tetapi
Kalaupun toh orang itu berkenan habis mengeluarkan madhi kemudian mandi, tidak apa-apa. Tapi bukan wajib. Tidak apa-apa. Hal ini bagi orang yang memang berkenan. Tapi kalau tidak berkenan untuk mandi, wah ini mandi, kemudian nanti keluar lagi mandi lagi, keluar lagi mandi lagi, repot. Monggo. Untuk tidak mandi ya tidak apa-apa. Tapi terasa payah dan terasa capek kalau mandi terus. Kemudian bahwa kalau orang itu tidak berwudu, nah, walaupun tadi itu sudah berwudu kemudian mengeluarkan madhi, maka batal. Yakni madhi merupakan pembatal wudu. Nah, madhi mengeluarkan merupakan pembatal wudu. Kemudian bahwa untuk membasuh madhi itu tidak bisa dioper dengan istijmar, yaitu membersihkan dengan pakai batu. Pakai batu. Kalau mengeluarkan kotoran, baik pipis ataupun beol, tidak ada air, maka saat itu orang boleh mengambil batu untuk digunakan sebagai pembersih. Atau yang lain yang bisa untuk digunakan untuk membersihkan tadi boleh. Tapi untuk ini tidak ada penjelasan yang mengarahkan untuk boleh atau beralih membersihkannya dengan menggunakan batu. Lantas bagaimana kalau air tidak ada? Ya sudah, tidak apa-apa itu. Kan itu sudah selesai itu, sudah selesai. Jadi kita bagaimana caranya untuk tidak mengganggu sehingga hal ini tetap untuk melaksanakan sholat, namun terlebih dahulu orang itu hendaknya berwudu. Kalaupun toh berwudu tidak ada air lain lagi, maka untuk urutan berikutnya yaitu melaksanakan tayamum. Nah itu. Jadi untuk tayamum itu tetap masih hukum terpakai. Baik itu mengeluarkan mani, mengeluarkan madhi, kemudian sampai orang itu berhubungan suami istri, tidak ada air kemudian ataupun ada air tapi tidak kuat untuk mandi, maka solusinya adalah bertayamum. Jadi hadis yang 175. Nah, pun kira-kira madhi bisa ditangkap ya? Selanjutnya hadis ke 176, 177, 178. Karena ini 3 hadis maknanya sama, maksudnya sama walaupun redaksinya sedikit berbeda. Babnya lain. Babu jawazi naumil junub wastihbabul wudu'ilah. Bab yang menjelaskan orang junub boleh tidur. Orang junub boleh tidur tanpa mandi, tapi dianjurkan untuk berwudu. Wastihbab itu adalah dianjurkan, wastihbabul wudu lah dianjurkan untuk berwudu. Hadis yang menjelaskan. Hadisu Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyanama wa huwa junubun ghasala farjahu wa tawaddaa lis-shalah. Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak tidur padahal beliau junub, beliau mencuci kemaluannya dan berwudu seperti wudunya sholat. Hadis 177. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Umar bin Khattab sa'al Rasul sallallahu alaihi wasallam ayarkudu ahaduna wa huwa junub? Qal na'am idza tawaddaa ahadukum falyarkud wa huwa junub. Hadis dari Ibnu Umar bahwasanya Umar Ibnu Khattab
pernah tanya kepada Rasul SAW, bolehkah salah seorang di antara kami tidur pada saat junub? Qala, jawab Nabi, na'am, boleh. Idza tawadda ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian sudah berwudu, maka hendaklah tidur saat junub. Hadis 178. Satu lagi. Hadis Abdullah bin Umar qala dzakara Umar bin Khattab li Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu tusibuhu al janabah minal lail. Wa qala lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam tawadda waqsil dzakaraka sumanam. Akhrajul Bukhari. Hadis dari Abdullah bin Umar, ia berkata, Umar ibnul Khattab pernah menceritakan kepada Rasul SAW bahwasannya beliau pernah tertimpa jinabah minal lail pada suatu malam. Faqala lahu Rasul SAW, maka Rasul SAW mengatakan padanya, tawadza waksil dzakaraka sumanam, berwudulah dan cucilah kemaluanmu, kemudian tidurlah. 3 hadis ini senada. Dari penjelasan 3 hadis ini, tentunya sangat penting untuk kita pahami bahwa 3 hadis ini terus terang, ya, walaupun sedikit saja berbeda, tapi kandungan, maksud dan tujuan hadis itu sama-sama punya makna yang satu, punya arah yang satu. Namun ketika orang itu junub malam-malam, kemudian sholat subuh itu kan menunggu waktu yang lama, apakah orang itu boleh melanjutkan tidur ataukah mandi dulu? Ternyata ditegaskan tadi di dalam hadis Umar bin Khattab, orang junub kemudian tidur apakah boleh? Boleh jawabannya. Namun ditegaskan pada hadis 178 bahwa ketika orang itu jenabat pada waktu malam, hendaknya berwudu, mencuci kemaluan, kemudian tidur. Ini menunjukkan bahwa ketika seorang itu jenabat pada waktu malam, salah satu contoh, kemudian subuhnya kan wajib melaksanakan sholat, maka untuk berwudu dan mencuci kemaluannya tadi adalah termasuk sunnah. Termasuk sunnah. Kenapa dimasukkan sunnah? Dulu pernah kami jelaskan bahwa sunnah-sunnah wudu diantaranya ini, dikarenakan kewajiban berwudu. Innama umirtu lil wudu lis-shalah, hanya saja aku perintah berwudu itu untuk sholat. Adapun sunah-sunahnya cukup banyak, diantaranya orang jinabat. Kemudian sholat kan masih lama, maka ketika mau tidur itu dianjurkan untuk melaksanakan wudu. Maunya hadis ini gini. Ya. Kemudian wudu dan mencuci kemaluan sebelum tidur, kami sampaikan sunnah yang penegasannya tadi riwayat Imam Nasai. Kemudian apakah Rasulullah SAW ketika sabda beliau seperti ini, orang jinabat kemudian ditegaskan untuk berwudu, apakah beliau pernah melakukan bahwa beliau junub kemudian tidur? Di dalam hadis riwayat Abu Dawud yang disahihkan oleh Imam Nasiruddin Albani, Aisyah mengatakan, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yanamu huwa junub. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah tidur pada saat beliau junub, min ghairi ayyamassa ma'an, tanpa menyentuh air. Loh, maknanya bahwa orang jinabat pada waktu malam boleh untuk lanjut tidur. Karena wudu itu baru wajib nanti kalau akan melaksanakan sholat. Nah, sehingga
hukum ini memberikan penjelasan yang sangat luas untuk kita. Ketika kita sudah berkeluarga dan berhubungan di waktu malam, mungkin mandi pun juga terasa berat, mandi pun juga repot, maka sudah tidur aja dulu, tidur. Kemudian nanti mau sholat subuh baru untuk mandi. Nah ini, lalu tidak mengerti dari hadis-hadis yang ada, setiap kali ya berhubungan mandi, setiap kali berhubungan mandi, ini pun juga akan merepotkan. Untuk ini ukuran mandi setelah jinabat aja repot, apalagi tadi seperti Ali bin Abi Thalib, mandinya itu sering kali, tambah repot juga, menyusahkan untuk kita. Nah, mandi malam juga kadang-kadang kita nggak kuat fisik kita malam. Nah oleh karena itu sebuah pencerahan yang sangat memberikan ya kemudahan untuk umat Rasul SAW, di mana pada saat jinabat itu hanya diwajibkan ketika mandinya itu akan melaksanakan sholat. Nah, kalaupun toh itu sholat, waktu sholat masih lama, monggo. Nah, kalaupun toh itu memang susah, payah, kesulitan untuk langsung mandi, ya kita tidak mandi juga tidak apa-apa. Tidur dulu, baru nanti ya selesai tidur dan sudah kondisi pun juga kuat, maka tidak mengapa untuk tidur duluan, kemudian baru mandi tadi. Baik, Bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memahami hadis-hadis yang tadi, bagaimana komentar jumhur ulama? Nah, jumhur ulama di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid berkata bahwa kita boleh menunda mandi jinabat hingga subuh. Boleh menunda mandi jinabat hingga subuh. Berhubungannya malam, habis isya atau malam, ditunda untuk mandinya hingga subuh tiba. Dan ini pun juga pendapat yang dikeluarkan oleh Imam Nawawi. Jumhur ulama mengatakan demikian. Adapun yang langsung harus wajib mandi itu memang ada ya dari kalangan Adz-Dzahiriyah ya, Adz-Dzahiriyah, bahwa orang itu kalau berhubungan waktu malam sebelum tidur maka wajib untuk mandi. Kalau ini kita ikuti, lagi-lagi masuk pemahaman yang menyulitkan. Kalau jumhur ulama tadi sangat-sangat longgar untuk umat muslim yang mengikuti, apalagi yang pada saat-saat jinabat pada waktu malam kemudian mandi, apalagi lagi cuaca yang sangat tidak memungkinkan tadi. Ini kemudian di dalam hadis ini pula bahwa seorang Umar ibnul Khattab, seorang yang tawadhu, bila ada perkara yang tidak faham, beliau pun juga leng-lengan, artinya terus terang untuk bertanya langsung kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Umar langsung tanya ke Nabi? Kemudian Ali bin Abi Thalib tidak berani langsung karena ada hubungan yang melekat. Kalau Umar bin Khattab lain, sehingga Umar bin Khattab masuk kalangan sahabat, Ali kalangan sahabat, tapi masuk dalam rentetan keluarga. Maka ini yang membuat Ali bin Abi Thalib meletakkan akhlak rasa malunya ini untuk langsung berhadapan dengan Rasul, tapi malu untuk bertanya, mendapatkan sebuah jawaban yang baik. Ini pun Ali pakai politik, pakai strategi, yang ini pun juga sama saja belum mendapatkan sebuah jawaban yang tepat. Seorang Umar bin Khattab dalam hal-hal yang
sulit untuk menemukan sebuah jawaban, maka beliau langsung menghadap Rasulullah SAW, bertanya tentang suatu yang urgent, yang semestinya hal itu malu untuk ditanyakan. Malu untuk ditanyakan. Sehingga contoh dari Rasulullah dan para sahabat untuk urusan-urusan yang dalam urusan-urusan keluarga, ternyata ini pun bukan masalah hal yang harus ditutupi, tetapi untuk urusan penyampaian. Nah, untuk penyampaian urusan fikih yang harus disampaikan secara terang-terangan. Tapi tidak boleh dibicarakan untuk hal-hal yang semestinya pribadi dengan orang lain, urusan pribadi dengan orang lain. Ini dibuka, ini sama-sama membuka aibnya. Tapi untuk urusan pertanyaan, urusan kajian, ini urusan umum bahasanya. Setiap orang mengalami seperti ini. Nah, setiap orang untuk mengalami seperti ini. Tapi kalaupun toh itu memang tanya yang urgent dan urusan kemaluan secara pribadi, monggo. Dan seorang yang ditanya itu pun juga tetap untuk menjaga rahasia. Kayak ini malu gitu loh, malu. Kalau kajian urusan fikih harus terbuka karena ini untuk umum. Tapi nanti kalau untuk urusan pribadi, monggo tanya ke siapa yang memang mampu untuk ditanyai. Pertanyaan Umar bin Khattab nggak tanggung-tanggung, yang ditanya ini nggak tanggung-tanggung, langsung Rasulullah, orang yang memang mampu untuk menjawabnya. Di dalam Al-Quran Allah tegaskan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah kepada orang yang ahli jika engkau memang tidak tahu. Ini hikmah yang kita petik. Umar bin Khattab seorang yang tawadhu walaupun terkenal garang, terkenal tegas, tapi untuk urusan ilmu belum betul-betul menyadari kalau memang tidak mampu, belum mengatakan tidak mampu dan harus bertanya kepada orang yang memang ahlinya. Kemudian bahwa ketika junub mandi sebelum tidur itu adalah lebih utama dan memang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk membersihkan dirinya. Ini lebih utama aja, tapi untuk tidak melakukan itu pun juga boleh sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sendiri. Kemudian urusan hal-hal yang urgent itu pun harus dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya, dan bagaimana solusi-solusi itu disampaikan oleh para ulama. Sehingga urusan-urusan agama tidak bisa pakai akal. Harus ada jawaban bagaimana Allah dan Rasulnya menjelaskan. Fikih. Nah, fikih yang memang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah kemudian dipahami, dicerna, menghasilkan sebuah jawaban. Walaupun tadi ada sedikit permasalahan, perbedaan, tapi mengerucut bagaimana pendapat jumhur, mayoritas ulama untuk menganjurkan wudhu ketika orang itu junub mau berangkat tidur. Lantas yang berikutnya tidurnya orang yang jinabat. Tidurnya orang yang jinabat. Dari sekian hadis tadi dapat kita bagi menjadi tiga kategori. Yang pertama bahwa mandi besar terlebih dahulu lalu tidur, inilah yang paling utama. Orang yang jinabat mandi besar terlebih dahulu kemudian tidur, inilah yang paling utama. Kemudian yang kedua, berwudu terlebih dahulu sebelum tidur, itu sunnah. Berwudu terlebih dahulu bagi orang jinabat tadi ataupun tidak jinabat, wudu terlebih dahulu sebelum tidur itu sunnah. Yang ketiga, tidak mengapa orang yang jinabat kemudian tidak menyentuh air
artinya langsung tidur. Nanti ketika menjelang subuh dan akan melaksanakan sholat subuh baru mandi. Itu pilihan-pilihan dari kesimpulan 3 hadis tadi, memberikan penjelasan yang cerah sehingga tidak menyulitkan untuk memahami hadis, walaupun isinya tadi ada yang perintah, sehingga perintah al-amru al-aslu lil amri al-wujub. Asal perintah itu adalah wujub, yaitu wajib, tapi tidak sampai hukum mewajibkan untuk harus dilaksanakan. Tetapi ada deretan yang lain, Rasul justru jinabat kemudian tidur dan tidak menyentuh air sama sekali. Sehingga bukan berarti Rasulullah itu kok bilangnya tadi memerintah kepada sahabatnya untuk mandi, untuk berwudu, padahal beliau sendiri tidak melaksanakan wudu. Nah, penggabungan yang seperti ini, bahwa ketika ada hadis qaul Rasulullah SAW, qaul perkataan langsung. Tadi kan ada perkataannya kan ini ya, dari hadis tadi, yaitu apa yang ditanyakan oleh Umar bin Khattab kepada Rasulullah. Umar bercerita, sesungguhnya saya ini tertimpa jinabat pada waktu malam. Maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada Umar bin Khattab, berwudulah, cucilah kemaluanmu, kemudian tidur. Berwudulah, cucilah kemaluanmu, kemudian tidur. Ini sabda Rasulullah SAW, sabda, perkataan yang terlontar oleh mulut beliau. Ini namanya qaul. Kemudian di hadis yang saya jelaskan tadi, di hadis Abu Dawud, karena Rasulullah SAW, Aisyah bercerita, Rasulullah SAW tidur padahal beliau junub, beliau tanpa menyentuh air. Jadi apa? Perilaku Rasulullah SAW, nah, kemudian nampaknya kan bertentangan dengan qaul. Maka yang didahulukan adalah qaul dalam ilmu hadis. Qaul, yaitu qaul itu adalah lebih utama, menunjukkan bahwa orang yang jinabat kemudian mandi dulu, itu kita katakan tadi adalah lebih utama. Adapun yang tidak mandi langsung tidur tadi, itu sebatas boleh karena melihat perbuatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Bisa ditangkap ya. Nah, ini kan hal-hal yang kebiasaan. Nah, dan ternyata ini dialami oleh Rasul SAW sendiri dan diceritakan oleh Aisyah. Aisyah selaku ya apa itu? Ya, istri dan selaku ya pemantau beliau. Walaupun secara tidak langsung beliau itu memahami bagaimana karakter Rasul SAW diceritakan. Walaupun sisi lain Nabi bersabda. Nah inilah Bapak Ibu, bahwa perbedaan antara qaul dengan perbuatan, para ulama memberikan sebuah analisis tersendiri, sehingga bahasanya kalau hadis itu sama-sama sahih, kemudian dikumpulkan itu bisa, maka dimaknai bagaimana mendudukan hadis itu sebagai mestinya tadi. Sehingga tidak ada istilah bertentangan, kemudian apalagi berkata kasar, menilai kasar kepada Rasul SAW. Rasul bilang seperti ini, kemudian beliau melakukan seperti ini. Apakah ini tidak bertentangan? Tidak. Rasul justru memberikan contoh yang terbaik. Kalau tadi perkataan beliau seolah-olah tegas untuk harus wudhu dan harus mandi, maka justru perilaku beliau memberikan contoh yang seperti itu, tidak melakukan wudhu dan tidak mandi. Itu menunjukkan kemudahan, untuk menunjukkan kemudahan untuk kita. Sehingga boleh Rasul tidak melakukan seperti itu, bahwa kita mencontoh seperti Rasulullah itu pun monggo. Nah, monggo diberikan alternatif yang sangat mudah untuk kita. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji pada pertemuan kali ini. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.